Nah, selanjutnya bagi teman-teman pemilik sertifikat guru penggerak atau lulusan guru penggerak ketika mengikuti PPG dalam jabatan, ini akan mendapatkan rekognisi atau RPL ya. Yang mana untuk produk konversinya ini berupa laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang telah dilakukan dulunya yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Baiklah sobat semuanya, ini adalah namanya sertifikat guru penggerak. Nah, sertifikat guru penggerak ini adalah tampilannya seperti ini. Bagi teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak ketika mengikuti PPG dalam jabatan, yang mana untuk sertifikat pendidik itu berupa seperti ini. Yang mana di sini memiliki keistimewaan, yaitu teman-teman yang memiliki serdik ini bisa mendapatkan pencairan tunjangan profesi guru ya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman pemilik sertifikat guru penggerak atau lulusan guru penggerak ketika mengikuti PPG dalam jabatan, ini akan mendapatkan rekognisi atau RPL ya. Nah, pada video ini kita akan menguliti lebih lanjut terkait tentang aturan pelaksanaan PPG bagi guru penggerak. Mulai dari yang pertama, kemudahan guru penggerak pada PPG dalam jabatan itu seperti apa. Kemudian syarat guru penggerak itu ikut PPG dalam jabatan seperti apa, dan juga apa sih perbedaan antara PPG bagi guru penggerak dengan PPG yang reguler. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk peraturan terbaru mengenai tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, inilah mengacu pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ya, yaitu tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, selanjutnya pada Permendikbudristek yang terbaru ini, di sini kalau misalkan kita lihat pada pasal yang kedua, yang mana di sini adalah sama halnya dengan tahun kemarin, yang mana untuk sertifikasi itu tujuannya adalah memberikan pengakuan ya kepada guru dalam jabatan atau guru yang sudah bertugas sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi baik itu dari pedagogi, kemudian kepribadian, sosial, dan juga profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pada pasal 3-nya, sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan itu dilaksanakan dalam PPG dalam jabatan ya. Kalau misalkan teman-teman yang belum menjadi guru itu bisa mengikuti PPG prajabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Selanjutnya di pasal yang keempat, yaitu ditetapkan bahwa untuk guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tersebut merupakan guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025 nanti. Dan selanjutnya di sini juga ditetapkan teman-teman. Nah, ditetapkan bahwasannya di sini guru dalam jabatan yang dimaksud itu adalah terdiri dari 3 kategori ya. Yang pertama adalah guru yang memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak, kemudian guru yang tidak lulus UTN PLPG, dan juga guru yang tidak termasuk dalam kedua kategori di atas. Nah, di sini kita berfokus pada pembahasan salah satu sasaran PPG dalam jabatan untuk tahun ini dan tahun depannya, yaitu salah satu kriterianya adalah guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak. Tentunya di sini nanti akan ada kemudahan bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat dari bab yang kedua ya. Bab yang kedua pada tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, termasuk untuk guru penggerak, kemudian guru yang tidak lulus UTN PLPG, dan juga guru dalam jabatan lainnya. Itu harus memenuhi syarat ini. Yang pertama itu adalah dalam jabatan, dan di sini adalah masih aktif ya selama 3 tahun terakhir. Kita punya ijazah S1 atau D4, memiliki NUPTK, berusia paling tinggi 58, kemudian sehat jasmani rohani, bebas nafsa, berkelakuan baik, dan juga terdaftar pada Dapodik. Nah, selanjutnya dari ketiga kategori tersebut, yaitu termasuk guru penggerak juga, di sini juga harus lulus seleksi ya. Ini kita lihat dari pasal yang ke-11. Calon mahasiswa mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf B dengan tahapan, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi akademik. Jadi bagi teman-teman yang bertanya pada kolom komentar, apakah kalau kita memiliki sertifikat guru penggerak itu otomatis bisa langsung ikut PPG, ataukah harus lulus seleksi akademik dulu atau lulus pretest PPG dulu? Nah, jawabannya inilah sesuai dengan pasal yang ke-11 ya, yaitu teman-teman termasuk guru penggerak pun ini juga harus lulus seleksinya ya, yaitu lulus seleksi akademik dan juga lulus seleksi administrasi. Nah, untuk lulus seleksi administrasi
ini tentunya kita harus mendaftar dulu, mendaftar PPG ya. Mendaftar PPG-nya itu melalui aplikasi SimPKB. Untuk tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya dan saya sematkan pada kartu video ini ya. Nah, jadi teman-teman yang memiliki kriteria, termasuk dalam kriteria huruf A sampai ini ya, sampai H ini akan diundang pada aplikasi SimPKB. Di SimPKB kemudian di sini adalah terundang, kita mendaftar. Kemudian kita ikut seleksi administrasi. Berikutnya setelah lulus seleksi administrasi, barulah kita ikut seleksi akademik. Kalau kita lulus seleksi akademik, ini adalah kita baru ikut PPG ya. Nah, untuk PPG ini termasuk guru penggerak pun juga harus lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi akademik ya teman. Nah, selanjutnya di sini untuk penentuan keikutsertaan, tentunya nanti dalam seleksi administrasi dan seleksi akademik nanti tiap tahunnya akan ada kuota ya, kuota untuk PPG dalam jabatan. Nah, untuk penentuan dari yang lulus seleksi administrasi dan akademik termasuk teman-teman guru penggerak ini nanti untuk pemanggilannya akan diurutkan di ranking, yaitu berdasarkan dari kriteria ini. Masa kerja paling lama, usia paling tinggi, kemudian satuan pendidikan berasal dari daerah khusus, dan juga pemeroleh nilai hasil seleksi akademik atau prioritas PPG yang paling tinggi. Nah, selanjutnya terkait tentang tata aturan untuk PPG bagi guru penggerak yang mendapatkan rekognisi, itu adalah mengacu pada peraturannya, itu adalah seperti yang ada di sini. Ini adalah untuk peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan PPG, juknis PPG bagi teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak ya, yaitu dari Persesjen nomor 21 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program PPG bagi guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, pada bagian inilah kalau misalkan kita lihat, yaitu pada bagian namanya dulu ya. Nah, di sini untuk namanya pendidikan profesi guru. Nah, ini adalah untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan, yang selanjutnya disebut dengan PPG dalam jabatan, merupakan program pendidikan yang diselenggarakan setelah kita itu memperoleh gelar sarjana atau sarjana terapan bagi guru yang sudah bertugas sebagai seorang guru namun belum memiliki sertifikat pendidik, bertugas pada PAUD sampai dengan pendidikan menengah ya. Kemudian kalau kita lulus PPG ini, kita mendapatkan sertifikat pendidik seperti ini. Kalau kita punya sertifikat pendidik ini, kita berhak untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi. Pembayaran tunjangan profesi itu adalah sebesar gaji pokok kita tiap bulan ya. Kalau misalkan teman-teman itu sebagai PNS ya, entah itu PNS maupun juga P3K. Kalau misalkan kita itu guru di sekolah swasta, tentunya kita akan mendapatkan pembayaran tunjangan profesi. Itu adalah kalau misalkan belum in passing, kita 1,5 juta per bulan. Kalau sudah in passing itu sesuai dengan golongan guru kita ya. Misalkan golongan 3A itulah 3 juta sekian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terkait tentang pendidikan guru penggerak atau yang disingkat dengan PGP, itu merupakan program pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan ya, yang berfokus pada kepemimpinan yang berpusat pada murid. Nah, untuk lulusan dari guru penggerak ini adalah mendapatkan sertifikat seperti ini. Ini adalah sertifikat guru penggerak ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak, ini dipermudah untuk mendapatkan sertifikat pendidik seperti ini, yang nantinya di sini nanti kita akan mendapatkan rekognisi ya. Bagaimanakah terkait tentang aturan rekognisi tersebut? Nah, di sini melalui konversi materi ya. Konversi materi dari PGP ke mata kuliah PPG dalam jabatan. Kalau misalkan kita lihat di sini terkait tentang konversi materinya, ini sesuai yang ada pada tabel ini. Jadi di sini terjadi konversi, yaitu untuk materi mata kuliah PPG dikonversi dengan materi pendidikan guru penggerak. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk di PPG itu kan terdiri dari 3 materi ya. Yang pertama ada pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, dan juga praktik pengalaman lapangan atau PPL. Nah, untuk pendalaman materi inilah dikonversikan dari materi PGP, mulai dari refleksi filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Ini adalah dikonversi ke pendalaman materi yang pertama ini. Yang mana untuk produk konversinya ini berupa laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang telah dilakukan dulunya, dan bobotnya ini adalah konversinya 6 SKS ya. Kemudian untuk pengembangan perangkat pembelajaran inilah membuat RPP dan sebagainya. Maka di sini dari langkah-langkah yang ada, ini adalah untuk teman-teman lulusan guru penggerak
yang punya sertifikat guru penggerak ini adalah dikonversikan dari pembelajaran modul PGP dari pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, pengambilan keputusan, kemudian kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya. Ini dalam bentuk laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang dilakukan, dan bobotnya ini adalah konversinya ini adalah 5 SKS. Kemudian praktik pengalaman lapangan atau PPL inilah dikonversikan dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid, pendampingan individu, dan pendampingan kelompok. Nanti laporan kegiatan sesuai dengan laporan di sini ini 7 SKS. Sehingga di sini untuk aktivitasnya pun juga berbeda ya. Aktivitas PPG dalam jabatan bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak ini adalah sesuai dengan yang ada di sini, teman-teman. Yang mana di sini untuk aktivitas yang dilakukan ini adalah orientasi penyusunan laporan. Ini adalah untuk mahasiswa kita, ini adalah mencermati penjelasan dosen ya terkait tentang penyusunan laporan. Tentunya ini enggak sama ya dengan teman-teman PPG yang jalur reguler. Untuk aktivitas dosennya adalah seperti yang di sini. Kemudian penyusunan laporan berdasarkan materi, kita menyusun dan mengunggah pada LMS ya, PPG Daljab. Penyusunan laporan pengembangan perangkat pembelajaran ini kita menyusun dan mengunggah. Kemudian di sini adalah penyusunan laporan praktik pengalaman lapangan, ini kita menyusun dan juga mengunggah ya. Inilah dalam bentuk laporan 1, laporan 2, dan juga laporan 3. Serta yang terakhir teman-teman nanti ikut UKM PPG ya. Inilah sama halnya dengan teman-teman peserta reguler. Nanti kita penjadwalannya ini sama dengan teman-teman yang reguler ya untuk UKM PPG-nya. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang rencana untuk rekognisi pembelajaran lampau ya atau RPL. Ini tujuannya apa? Yaitu mendapatkan pengakuan dari capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal ya. Jadi kita sudah diakui dari pendidikan guru penggerak kita untuk ikut PPG ini. Sehingga di sini untuk rumusan capaian pembelajarannya lulusan PPG yang telah memiliki sertifikat guru penggerak ini mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, inilah memiliki keterpaduan antara pedagogis, kompetensi kepribadian, kemudian profesional, dan juga sosial. Inilah untuk capaian pembelajaran PGP dikonversi 18 SKS dan masa kerjanya dikonversi sebesar 18 SKS ya. Kemudian untuk tabel perhitungan penyetaraan RPL dalam satu semester itu adalah seperti yang ada pada tampilan ini. Jadi untuk aktivitas dari peningkatan kompetensi bidang studi melalui forum KKG ataupun juga MGMP dan sejenisnya ini adalah minimal 5 kali dalam satu semester ya. Inilah masing-masing 2 jam pembelajaran. Kemudian adalah untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan, dan selanjutnya di sini terkait tentang untuk yang kegiatannya, perbedaan antara tugas dan tagihan bagi teman-teman PPG reguler dan juga dari teman-teman untuk guru penggerak tentunya juga berbeda. Jadi untuk aktivitas yang pertama inilah dimulai dari lapor diri dan registrasi ya. Artinya bagi teman-teman guru penggerak atau guru yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak ini adalah setelah lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi akademik setelah melakukan pendaftaran PPG di SIM PKB, tentunya nanti akan yaitu konfirmasi kesediaan ya. Setelah konfirmasi kesediaan, kemudian di penetapan mahasiswa, kemudian kita ditetapkan di LPTK mana, maka di sini kita teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak ini kita lapor diri ya. Lapor diri dan registrasi ini sama halnya dengan teman-teman reguler, kemudian dosen nggak ada aktivitas, tagihannya lah sama dengan reguler, kita lapor diri ya, sesuai dengan LPTK kita masing-masing. Kemudian kita untuk belajar mandiri, untuk aktivitas dari belajar mandiri dari pendidikan profesi guru atau PPG, maka teman-teman ini mahasiswa ini nggak ada pembatasan akses ya. Inilah nggak ada pembatasan akses. Kemudian di sini tagihannya ini kita nggak ada tagihan. Kemudian untuk orientasi ini adalah sama dengan reguler, semua sama ya. Orientasi kan cuman kita itu mengikuti sosialisasi aja ya dari kampus LPTK kita. Kemudian untuk pengantar penyusunan laporan, ini adalah kita mencermati penjelasan dari dosen yang terkait ya tentang laporan itu. Kemudian penyusunan laporan pendalaman materi, inilah kita menyusun dan mengunggah saja yaitu materinya. Kemudian berikutnya di sini untuk tagihannya berupa laporan 1 analisis materi pembelajaran masalah. Kemudian keterangannya adalah di sini instruksi, template dan rubriknya ada pada nanti teman-teman bisa unduh ya pada akhir video ini.
Kemudian penyusunan laporan pengembangan perangkat pembelajaran, ini kita menyusun dan mengunggah juga. Ini adalah terkait tentang laporannya desain pembelajaran inovatif. Penyusunan laporan praktik PPL, inilah kita menyusun dan mengunggah. Ini untuk laporan 3 ya. Kemudian kita terakhir kita ikut UKM PPG. Nah, kita ikut UKM PPG sama halnya dengan teman-teman reguler ya. Untuk passing grade-nya kalau seperti biasanya itulah biasanya 70 ya. Untuk passing grade kita bisa lulus UKM PPG dan nanti dapat sertifikat guru penggerak. Sertifikat pendidikan profesi guru ya, sertifikat pendidik. Nah, terkait tentang format-formatnya, ini teman-teman saya berikan untuk filenya termasuk juknisnya ya untuk teman-teman pendidikan guru penggerak. Nah, silahkan cara downloadnya adalah seperti ini. Nah, di sini silahkan teman-teman buka di Google untuk mengunduh formatnya, yaitu kalian ketikkan yaitu mariati.com, kalian bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini silahkan teman-teman klik di kategori pilihan ya. Kategori pilihan di sini kalian bisa pilih yaitu ini ya, playlistnya pendidikan profesi guru, kalian klik di sini. Berikutnya di sini silahkan teman-teman unduh yaitu juknis PPG dalam jabatan bagi yang memiliki sertifikat guru penggerak. Kalian klik di sini. Nah, kemudian di sini kalian scroll ke bawah. Nah, di sini untuk filenya teman-teman bisa unduh di sini. Nah, ini ya, kalian bisa klik di sini atau di sini diluaskan. Setelah itu kalian bisa unduh. Nanti teman-teman bisa mengunduh untuk format-formatnya ya. Nah, untuk formatnya ini adalah seperti yang ada di sini untuk format-format laporannya. Nah, ini format laporan yang teman-teman nanti tulis untuk diupload ya, untuk pendidikan guru profesi guru untuk yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.